Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita melakukan pemupukan di musim kemarau, bagaimana tekniknya, dan tentunya teman-teman, pupuk yang kita tebarkan jangan sampai tidak bermanfaat untuk batang, karena ya semua itu pasti ada tata caranya dan tata laksananya yang harus kita ikuti. Kalau kita hanya sekedar asal-asalan, kita akan merugi teman-teman, karena pemupukan ini adalah salah satu faktor yang bisa mengeluarkan biaya cukup besar, karena pemupukan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar, biaya harga yang memang sekarang pupuk bukan lagi harga yang murah. Tentunya kita harus bisa seefisien mungkin menggunakannya agar supaya penghasilan yang kita dapatkan dari kelapa sawit kita ini bisa setidaknya jangan sampai rugi. Kalau pengeluaran saja sama dengan pemasukan, itu sudah saya katakan rugi. Kalau menurut teori, pengeluaran itu harus tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang kita dapatkan. Jadi seandainya kalau kita mendapatkan 10 juta per bulan, maka kita harus mengeluarkan untuk biaya perawatan itu 30%. Kalau memang sudah lebih dari 30%, itu hitungannya sudah ya rugi lah. Jadi ruginya apa? Ya ruginya kita melebihi dari teori yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau kalian masih menganggap itu untung, 50% masih untung, ya tentunya yaitu pendapat masing-masing. Seperti yang sering saya katakan, bahwa di dalam video-video dalam channel ini yang saya katakan adalah hanya merupakan dari pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu kita sebagai sesama petani sawit. Jadi oke teman-teman, balik lagi ke tema bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa tata laksana pemupukan di musim hujan dan musim kemarau itu berbeda, karena memang potensi kehilangan manfaatnya itu cukup besar kalau kita menggunakannya atau melakukannya secara asal-asalan. Nah, apakah kita harus menunda pemupukan teman-teman? Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa pemupukan dilakukan ketika musim kemarau itu potensi kehilangan, potensi penguapan itu akan cukup besar sekali. Memang teori tersebut sangat benar apa adanya. Ya, memang akibat dari suhu yang panas, suhu cuaca yang panas, apalagi pupuk yang kita tebarkan ini adalah pupuk yang memang dihasilkan oleh pabrik atau bisa dikatakan pupuk dengan unsur kimia. Itu sangat rentan sekali karena suhu yang cukup tinggi dan berpotensi mengalami penguapan. Jadi kita bukan memupuk tanah, tapi kita bisa dikatakan memupuk langit, karena manfaat dari pupuk itu akan menguap ke udara. Dan tentunya teman-teman, hal itu akan sangat membuat kita rugi. Pupuk-pupuk yang sudah kita beli dengan harga yang mahal akhirnya tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa diserap secara maksimal oleh tumbuhan. Nah, teori yang kedua bahwa penyerapan pupuk itu memang memerlukan air untuk penguraiannya dan penyerapannya. Jadi kalau memang air itu tidak terpenuhi, apalagi kalau kemarau kita panjang hingga lebih dari 30 hari, tentunya pupuk-pupuk yang kita tebarkan itu memang tidak bisa masuk ke dalam tanah, karena memang untuk masuk dan diserap oleh tanah itu memang harus memerlukan air. Kalau memang tidak ada air, ya tentunya nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu percuma saja dan tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi tekniknya bagaimana teman-teman? Apakah ditabur, apakah dibenam atau dikocor? Tentunya teman-teman, kalau memang kita mengindikasikan bahwa kemaraunya itu tidak terlalu panjang, kita beranggapan bahwa kemarau itu hanya 3 hari atau hanya seminggu terus turun hujan, seperti itu mungkin bisa diaplikasikan dengan cara pengkocoran, dengan cara pocket atau pembenaman, mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau memang kemarau itu cukup panjang hingga sampai 20 hari, hingga sampai 30 hari, atau bahkan hingga 1 bulan, 2 bulan seperti itu, tentunya ya kita harus menunda pupuk-pupuk yang memang berunsur kimia, yang memang bisa
mengalami penguapan atau berpotensi penguapan. Jadi kalau kalian memang ingin memupuk, ya tentunya pupuklah dengan pupuk-pupuk yang berbahan organik atau berbahan alami, seperti pupuk yang terbuat dari batuan, pupuk yang terbuat dari pupuk kandang atau hal lain sebagainya. Itu boleh kalian tebarkan, karena itu tidak bisa diuapkan oleh udara atau diuapkan oleh suhu yang cukup tinggi. Dan tentunya masih tetap juga ketika pupuk itu ditebarkan, nanti diserapnya juga ketika akan ada air atau ketika turun hujan. Jadi teman-teman, menurut saran saya, baik itu kalian mau melakukan pemupukan secara pocket, melakukan secara pembenaman, melakukan secara pengkocoran, ketika kemaraunya memang cukup panjang, saran saya ditunda terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau memang itu sudah rotasinya? Ya, rotasi itu kan itu hitungan kita, dan tentunya kalau kita tidak mau merugi, ya kita harus memang benar-benar efisien, harus mengerti keadaan alam, karena Tuhan juga menciptakan alam seperti ini juga ada konsekuensinya dan ada manfaat serta ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi ya kita harus mengikuti alam, jangan kita menentang alam, karena nanti yang rugi juga akan kita sendiri teman-teman. Jangan karena teori-teori bisa begini kita jadi rugi seperti dikocorkan. Tentunya teman-teman, seberapa sih volume pengkocoran yang kita berikan ketika tanah kita ini memang sudah padat, sudah kering, sudah panas, mungkin belum sampai tumbuhan itu menyerap yang pupuk yang kita kocorkan. Tentunya itu sudah terlebih dahulu menguap akibat dari suhu yang cukup tinggi. Kalau memang kita bisa memperkirakan kemarau itu memang kemarau lembab yang memang tidak terlalu terik, akan ada potensi turun hujan setelah 3 hari atau 4 hari seperti itu, kalian boleh melakukan pembenaman. Tapi kalau memang seperti yang sudah saya katakan bahwa kemarau itu cukup panjang dan mengakibatkan suhu tanah itu cukup tinggi teman-teman, ketika kalian benamkan pun potensi untuk melakukan atau potensi untuk menjadi penguapan itu juga lumayan cukup besar. Jadi kembali lagi ke masalah efisiensi biaya teman-teman, efisiensi biaya, efisiensi tenaga, dan efisiensi waktu. Tentu itu akan membuat kita sangat rugi, sedangkan sawit yang kita pelihara ini tidak menyerap dari pupuk yang kita berikan. Dan tentunya kalau memang sudah rotasinya, ya ditunggu sebentar, ketika nanti ada hujan 1 hingga 2 hari lakukan langsung pemupukan. Ibaratnya malamnya hujan, paginya kalian langsung melakukan pemupukan, dan tentunya itu akan bisa diserap oleh tanaman meskipun hujannya hanya sekedar 3 hari atau 4 hari seperti itu. Tapi kalau memang tidak sama sekali turun hujan, belum pernah turun hujan sama sekali, lebih baik kalian menunda. Dan kalau memang rotasinya itu adalah rotasi pupuk-pupuk yang memang berasal dari batuan alam atau pupuk kandang, silahkan kalian tebarkan. Tapi kalau pupuk kimia, saya sarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Baik itu kalian melakukan dengan sistem pocket, sistem tabur, atau sistem kocor, lebih baik menurut saya demi keefisiensi biaya dan tenaga, lebih baik kita tunda terlebih dahulu. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.